Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Didimex Berjangka, Chen Li Yan. Selamat pagi, Mbak Chen Li. Apa yang menarik untuk pasar komoditas untuk hari ini? Untuk hari ini yang menarik di pasar komoditas masih berada di emas ya, karena emas ini menjadi safe haven bagi para investor dan perlu kita cermati beberapa hari penguatan di tahun lalu. Malah hari ini akan mengalami pelemahan, tapi pelemahannya itu hanya sebagai koreksinya saja. Karena kita juga harus memperhatikan beberapa faktor fundamental seperti adanya selisih di Timur Tengah, dan the Fed serta saham-saham obligasinya seperti itu. Malah menguat karena untuk beberapa saat ini emas itu akan menguat karena ada beberapa tanda-tanda inflasi yang meningkat. Karena investor itu memperkirakan kalau the Fed ini akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari diantisipasi, sesuai yang benar-benar berlawanan dengan kebijakan bank sentral. Baik, seberapa besar perbaikan ekonomi dunia dan juga program vaksinasi masif global itu pengaruhnya terhadap harga emas? Prospek perekonomian global juga akan membaik karena peluncuran vaksin memungkinkan bisnis untuk melanjutkan kegiatan, dan ketika Amerika Serikat ini memompa triliunan dolar ke ekonomi terbesarnya di dunia, atau di organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan mengatakan bahwa semua kemajuan ini telah mendorong perkiraan ke lebih tinggi. Ekonomi global akan tumbuh 5,8% per tahun dan 4,4% tahun depan. Seperti itu. Rekomendasi Anda untuk investor emas seperti apa, Mbak Chen Li? Untuk rekomendasi emas saat ini lebih baik kita menunggu dulu batasan-batasan support dan resistannya. Ketika kita akan melakukan transaksinya kembali, kita juga harus melihat faktor fundamental apa yang akan terjadi. Karena penurunan emas saat ini atau melemahnya emas saat ini itu hanya sebagai koreksinya saja. Oke, kita hanya sementara untuk jangka panjangnya, untuk jangka panjangnya kita akan lakukan. Untuk jangka panjangnya harga emas masih akan naik sampai 1.900 atau 2.000. Baik. Gitu, karena beberapa faktor ekonomi. Baik, juga. Untuk kita sekarang beralih dari emas, tingkat inflasi yang bulan Mei kemarin 0,32%, dampaknya sendiri terhadap pasar komoditas seperti apa? Meningkatnya inflasi pada bulan Mei 2021 ini memang disebabkan oleh faktor kayak musiman Ramadan dan Lebaran ya. Namun masih relatif lebih rendah dari pra-COVID-19 yang rata-rata inflasinya itu mencapai 0,6 mom hingga 0,7 mom. Nah, momen Lebaran ini meningkatkan harga komoditas pangan. Beberapa diantaranya itu terlihat meningkat adalah daging ayam, beras, daging sapi, dan banyak lagi lah. Tapi hanya itu aja, tarif transportasi juga tetap tererek meski ada larangan mudik pada Lebaran tahun ini. Baik. Seperti itu. Malaysia sekarang lockdown sudah sekitar berapa? Seminggu mungkin ya di Malaysia. Ada. Seberapa besar pengaruhnya terhadap CPO? Nah, ini yang menarik. Keputusan Malaysia untuk menerapkan kembali lockdown ini membuat harga minyak sawit mentah atau crude oil CPO itu anjlok signifikan pada perdagangan pekan kemarin ya. Nah, harga kontrak CPO ini mengirim Agustus di Bursa Malaysia Derivative Exchange itu langsung drop 85 per ton ringgit Malaysia atau setara dengan 2,12% ke ringgit Malaysia atau 3.905 ton per ringgit Malaysia. Padahal akhir pekan lalu CPO-nya berhasil ditutup di 4.010 per ton ringgit Malaysia. Nah, per 29 Mei yang lalu kasus infeksi harian COVID-19 ini di Malaysia pun tercatat mencapai 235,78 per 1 juta orang penduduk. Pembatasan mobilitas di Malaysia akan mengurangi konsumsi masyarakat terutama pada sektor hotel, restoran, catering. Nah, permintaan untuk konsumsi minyak sawit pun pasti menurun. Hal inilah yang menjadi pemicu turunnya harga. Oke. Jadi dengan rally harga yang cukup panjang ini untuk CPO, apakah saran Anda seperti apa untuk investor CPO ini? Apakah masih layak untuk dikoleksi? Kalau untuk CPO layak dikoleksi atau tidaknya itu masih dalam perkembangan ya. Saat ini harga referensi CPO kembali meningkat hingga melesat jauh melampaui threshold-nya di 750 MT USD. Untuk itu, pemerintah mengadakan BK CPO sebesar 183 USD per MT. Untuk periode Juni,
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri juga bilang kalau misalnya keterangan BKCPUT untuk Juni kemarin merujuk pada kolom 11 lah. Nah, ini yang bilang kalau untuk CPO ini masih bisa layak dikoleksi, masih sangat layak dikoleksi. Oke. Seperti itu. Selain emas dan CPO, apalagi yang menarik di pasar komoditas? Pasar komoditas yang paling banyak diminati para investor selain emas itu ada kakao, ada online, ada kopi. Tapi yang paling sekarang lagi gencar-gencarnya itu adalah kopi. Oke. Seperti itu. Apa saran Anda untuk kopi? Untuk kopi kita tahan dulu, sementara kita beralih dulu ke emas. Tapi untuk perbandingan yang lain, transaksi emas kita majukan ke kopi karena kopi ini masih bisa jadi safe haven selain emas, dan harganya pun masih akan stabil mengikuti perkembangan pasar kopi dunia juga. Seperti itu. Tapi tidak begitu untuk kakao ya, kakao dan olen tidak bisa seperti itu ya? Iya betul, kakao dan olen tidak bisa seperti itu karena agak mengalami penurunan harga juga. Baik. Oke, terima kasih Mbak Chanli atas informasi Anda bersama kami pagi ini. Sama-sama. Demikian tadi pemirsa analis dari PT Didimex Berjangka, Chanli Yani. Dan sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan juga saran kepada kami melalui email di redaksi@beta1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sesering mungkin. Saya Nasiti Lestari mewakili rekan Rolando Sambuaga serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan